Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky M. Hidayat. NIM saya 204 1005 020 112. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 3. Saya di sini akan mereview 3 materi. Yang pertama yaitu pengantar ilmu ekonomi makro. Pengantar ilmu ekonomi makro yang pertama adalah pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah dan nomos yang berarti aturan atau tatanan ataupun hukum. Jika digabungkan oikos nomos artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga seperti halnya sistem administrasi. Yang kedua yaitu pengertian ilmu ekonomi. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Ilmu ekonomi terbagi tiga, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan ekonomi teori. Ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu, misalnya ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, dan ekonomi perbankan. Ekonomi teori. Ekonomi teori yaitu ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori terbagi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Selanjutnya ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi makro yang pertama yaitu pendapatan dan pengeluaran, yang kedua pengangguran, yang ketiga uang dan fungsinya, yang keempat inflasi dan deflasi, yang kelima yaitu permintaan agregat dan penawaran agregat, dan yang keenam yaitu keseimbangan IS dan LM. Selanjutnya saya akan mereview materi yang kedua yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sumber hukum ekonomi Islam ada 4, yaitu yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman serta petunjuk kebenaran bagi umat yang beragama Islam. Yang kedua yaitu Al-Sunnah atau hadis, adalah perkataan, perbuatan, perilaku, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam setelah Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma memiliki arti kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Yang keempat yaitu qiyas. Qiyas secara istilah diartikan sebagai menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan dilandaskan kepada suatu yang sudah ada ketentuannya. Dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah, yang kedua yaitu al-siddiq atau amanah dan kejujuran ataupun tanggung jawab. Yang ketiga yaitu al-adalah yang berarti keadilan, yang keempat yaitu al-tawazun yang berarti keseimbangan,
Dan yang kelima yaitu al-ta'un atau tolong menolong. Yang keenam mengakui hak milik individu dan umum. Prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Yang pertama yaitu maisir, yang kedua goror, dan yang ketiga riba. Maisir yaitu suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari yang kalah, dan sebaliknya. Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dan yang ketiga yaitu riba. Secara umum adalah sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua yaitu harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga yaitu larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat yaitu keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam yaitu bimbingan konsumsi. Yang ketujuh petunjuk investasi, dan yang kedelapan adalah zakat. Selanjutnya mereview materi yang ketiga yaitu inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Pengertian inflasi. Inflasi yaitu kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi. A. Berdasarkan sifatnya atau laju inflasi terbagi menjadi 3, yaitu inflasi merayap, yang kedua inflasi menengah, dan yang ketiga inflasi tinggi. Yang B berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama yaitu inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Dan yang kedua yaitu inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. C. Berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebab-sebab inflasi. Menurut A. Inflasi permintaan. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan. Permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. B. Inflasi penawaran. Disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Dan yang C yaitu inflasi campuran, yaitu inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost push. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang A yaitu natural inflation dan B yaitu human error inflation. Natural inflation. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu Al-Magrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Yang B yaitu human error inflation. Yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk, dan yang kedua yaitu pajak yang berlebihan. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit penghitungan. Yang kedua yaitu melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang non-primer dan mewah. Yang keempat yaitu mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Yang terakhir yaitu solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada kebijakan fiskal dan yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan fiskal
Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter, Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dengan mereview 3 materi ekonomi makro Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.